ya, kita mulai. Saya akan ambil Anis, Wulandari, Hadir Ibu. Sintauli, Hadir Ibu. Hani, Nurifda, Hadir Bu. Dian Sri, Hadir Bu. Yasifa, Hadir Bu. Nurul Ahli, Hadir Ibu. Muhammad Renaldi, Hadir Ibu. Adriani, Hadir Ibu. Nafilah, Hadir Bu. Iksama, Hadir Bu. Husna, Mario, Hadir Bu. Ridwan Adi, Hadir Bu. Muhammad Fatur. Yang hadir siapa ini? Mario apa Ridwan Adi? Muhammad Rio hadir, Bu. Ridwan Adi hadir Bu. Oh ya. Muhammad Fatur, Hadir Ibu. Amalia, Hadir Ibu. Nur Fadilah, Hadir Ibu. Wadina, Hadir Ibu. Dika, Indri, Hadir Ibu. Isna, Hadir Ibu. Fatmawati, Hadir Ibu. Fajar, Andira, Hadir Ibu. Muhammad Arthur, Hadir, Bu. Nur Andiana, Hadir Bu. Waltrudis, Rahmat, Tasya Amanda. Hadir Bu. Oke, kita mulai kuliahnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu lalu kosong ya, sayangnya kurang enak badan. Sebetulnya hari ini juga saya masih kipi habis vaksin, tapi masa mau kosong lagi, jadi kita kuliah saja ya, pelan-pelan saja. Oke, kita masuk ke grup ya. Nah, Anda sudah mengenal operasi biner. Jadi sebuah operasi bintang itu dikatakan operasi biner jika hasil kali operasinya juga ada di himpunan yang sama dengan himpunan asal dari yang dioperasikan gitu ya. Himpunan misalnya dalam hal ini himpunan G gitu ya. Nah, himpunan G ini terhadap operasi bintang itu operasi bintangnya merupakan operasi biner jika untuk sembarang anggota G yang dioperasikan oleh operasi bintang hasilnya ada di G lagi. Nah, untuk grup jadi ada 4 aksioma yang harus dipenuhi ya untuk grup saja. Yang satu dia tertutup terhadap operasi star, di mana starnya merupakan operasi biner. Kemudian memenuhi sifat asosiatif, artinya untuk setiap ABC elemen G berlaku ini ya, berlaku hasil dari A star B distarkan C itu sama dengan
hasil dari A star, B star C gitu ya. Yang ketiga, Anda harus menemukan elemen netral E, elemen B, gitu ya, sedemikian rupa sehingga untuk setiap X elemen B yang dioperasikan star dengan E ini menghasilkan X itu lagi ya, menghasilkan dirinya awal lagi. Kemudian yang keempat, Anda harus menunjukkan bahwa setiap elemen G itu mempunyai inverse, yaitu untuk setiap X elemen G terdapat X aksen, di sini saya tandai sebagai inverse-nya, sedemikian rupa sehingga jika dioperasikan star ini akan menghasilkan E ya, bukan X. Jadi sedemikian rupa sehingga inverse-nya disetarkan X sama dengan X, star X inverse itu sama dengan elemen netral ini. Nah, jika operasi biner star pada G bersifat komutatif gitu, jadi untuk setiap AB elemen G, A star B sama dengan B star A gitu ya, maka G terhadap operasi star disebut grup komutatif atau grup Abelian. Jadi kalau misalkan Anda diminta atau Anda ditanyakan apakah himpunan ini terhadap operasi tertentu itu merupakan grup komutatif atau merupakan grup Abelian, berarti harus Anda tunjukkan bahwa operasi binernya bersifat komutatif. Tentu saja selain dia memenuhi 4 aksioma yang ini gitu ya. Jadi sudah dinyatakan bahwa dia adalah grup. Nah, kalau sudah dinyatakan dia adalah grup, maka tinggal Anda tunjukkan operasi binernya bersifat komutatif. Namun jika belum dinyatakan bahwa dia grup, maka Anda harus tunjukkan 4 aksioma ini. Ya. Nah, contohnya diberikan himpunan semua matriks berukuran M kali N. Ya, unsur-unsurnya bilangan real, R ini menandai bilangan real. Nah, kita diminta untuk mengecek apakah himpunan M ini yang isinya matriks-matriks berukuran M kali N dengan unsurnya bilangan real dan operasinya penjumlahan, ini adalah grup. Nah, kalau ditanyakan ini berarti Anda harus memeriksa 4 hal tadi ya. Yang pertama, Anda harus memeriksa akan ditunjukkan bahwa operasi ini pada M merupakan operasi biner. Nah, untuk melihat dia operasi biner, caranya apa? Ambil gitu ya. A gitu, B anggota M, N kali N, R gitu ya. Nah, akan ditunjukkan A plus B juga ada di M ini. Ya, nah A ini ukurannya M kali N plus B M kali N ini akan menghasilkan sebuah matriks A plus B yang ukurannya berapa? Yang ukurannya berapa? Kalau Anda memiliki sembarang matriks A, ukurannya M kali N, kemudian matriks B ukurannya M kali N, kalau dijumlahkan akan menghasilkan matriks yang ukurannya berapa? Halo? Tahingga. Oh, masuk tahingga, ukuran matriks tahingga. Anda punya matriks A,
ya, 2 kali 3 misalkan. Oh, salah. Ditambahkan dengan B, kan ukurannya harus sama M kali N. Berapa ini ukurannya, hasilnya? M kali N. A1 tambah B1, A2 tambah B2, A4 tambah B4, A5 tambah B5, A6 tambah B6. Ya, ini kan sudah diajarkan di ALE ya, kalau operasi penjumlahan dua matriks itu menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi, ukuran matriksnya itu sama dengan ukuran masing-masing matriks. Bisa dijumlahkan asal ukurannya sama kan ya? Nah, ini juga menghasilkan ukuran matriks yang berukuran M kali N. Boleh ditulis argumennya. Nah, ini ya argumennya ya. Karena penjumlahan dua matriks dengan entry bilangan real berukuran M kali N sama akan menghasilkan matriks dengan entry bilangan real karena penjumlahan dua bilangan real adalah bilangan real dan berukuran M kali N. Jadi, kesimpulannya operasi plus pada M himpunan matriks ini merupakan operasi biner. Ya, kesimpulannya saya tulis di sini. Ya. Kemudian yang kedua akan ditunjukkan bahwa untuk setiap A, B, C anggota M, A plus B plus C sama dengan A plus B plus C gitu ya. Oke, Anda menunjukkannya boleh dengan cara yang literal gitu ya. Ambil. Salah. A2N
kemudian B-nya juga sama. Kemudian C-nya juga sama. Ini ya. Nah, Anda bisa jumlahkan dulu A plus B. Ini, kemudian A plus B plus C. Nah, ini nanti Anda tulis menjadi begini. Nah, begini ya. Saya langsung ke ujungnya. Ini nanti akhirnya bisa Anda pecah menjadi matriks ini. Kok jadi B? Ditambah yang nah, ini tidak lain adalah A plus B plus C. Ya. Jadi sudah tertunjuk bahwa sifat nomor 2 dipenuhi. Oke, kemudian yang nomor 3, sifat nomor 3, ini sudah ya? Sudah, Bu. Ya.
sifat nomor 3 akan ditunjukkan terdapat elemen identitas E sedemikian sehingga untuk setiap A anggota M, A plus, saya kasih E gede aja, E sama dengan E plus A sama dengan A. Nah, di sini kita bisa mengambil E-nya apa? Matriks yang entry-nya 0 semua ya. Matriks yang entry-nya 0 semua berukuran M kali N gitu ya. Nah, ini karena E ini adalah, sorry, ada yang kurang. Karena E ini berukuran M kali N dan entry-nya 0, maka dia juga adalah elemen M N kali N. Gitu ya. Kemudian yang keempat, sedemikian sehingga A plus A aksen sama dengan E gitu ya. Ini Anda ambil sembarang. Ini bisa kata-katanya pilih ya, bukan ambil, pilih. A entry-nya adalah A11, A1. Ini bisa ditambahkan, keterangannya bisa. Ya. Nah, untuk setiap A ini Anda pilih A aksen yang bagaimana? Yang negatifnya. Ya, yang negatifnya. Karena AIJ itu elemen real, negatifnya juga elemen real gitu ya. Nah, ini juga elemen dari himpunan matriks tadi. Jadi ada setiap elemen untuk setiap A, Anda bisa menemukan A aksen. Bisa ditambahkan sini. Ya. Oke, jadi 4 aksioma sudah terpenuhi. Kesimpulannya adalah grup. Ya. Oke, silakan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Belum ada? Sudah cukup? Ya, kalau cukup kita kembali ke slide. Nah, ini tadi yang grup komutatif ya. Grup G dikatakan grup komutatif jika untuk setiap unsur A, B di G berlaku, ini ada starnya sebenarnya. Ini sudah saya tuliskan di atas ya. Ini. Nah, di sini ada dua contohnya. Himpunan matriks non-singular berukuran n kali n dengan operasi biner perkalian merupakan grup non-komutatif. Ini nanti bisa Anda coba tunjukkan ya sebagai latihan. Nah, ini yang di latihan ini saya kemarin menuliskan, Anda sudah kenal ini ya. Ini sebenarnya Z-nya ada beginiannya gitu, cuman saya waktu ngetik ini belum nemu. Jadi Z4 itu adalah apa? Himpunan Bilangan bulat modulo 4, Bu. ya, modulo 4 ya. Jadi kalau terhadap operasi penjumlahan, kita bisa membuat dulu namanya tabel Cayley ya. Jadi elemen dari Z4 itu adalah mulai dari 0, 1, 2, 3 ya. Jadi ini adalah sisaan ketika sebuah bilangan bulat dibagi 4. Ya, bisa sisa 0, sisa 1, sisa 2, sisa 3 gitu ya. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Ini Anda taruh operasinya di situ. Nah, ini 0 tambah 0 itu adalah 0. 0 tambah 1, 1. Sisanya ya 2, 3. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. Nah, 1 tambah 3 adalah 4. 4 itu dibagi 4 sisanya 0 gitu ya. 2 tambah 0, 2. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 0. 2 tambah 3, 1. 3 tambah 0, 3. 3 tambah 1, 0. 3 tambah 2, 1. 3 tambah 3, 2. Gini ya. Nah, berdasarkan tabel Cayley, ini namanya tabel Cayley. Untuk setiap apa A, B elemen Z4, A plus B-nya juga ada di Z4 gitu ya. Jadi operasi penjumlahan pada Z4 adalah operasi biner. Ini menunjukkan yang nomor aksioma 1. Kemudian yang kedua, Anda harus menunjukkan untuk setiap ABC gitu ya, anggota Z4, nah itu asosiatif.
Nah, bagaimana yang ini menunjukkannya? Kalau tadi matriks Anda menunjukkannya dengan apa namanya? Menuliskan ya per elemen gitu. Nah, kalau ini bagaimana kira-kira? Menunjukkan bahwa dia memenuhi ini untuk setiap anggota A plus B plus C. Jadi Anda lihat kembali tabel Cayley yang kita buat ya. Misalkan saya punya 0 tambah 1 tambah 2. 0 tambah 1 adalah 1 gitu ya. Kemudian 1 tambah 2 adalah 3. Jadi ini 0. Ya, sekarang kalau kita balik 0 tambah 1 tambah 2 ini sama dengan 0 tambah 3 ya. Ini sama dengan 3 juga. Jadi ini sama. Ini ketika Anda ambil sembarang ya. Anda juga bisa ambil misalkan Bu saya maunya begini gitu. Nah ini adalah 1 tambah 1, ini hasilnya 2. Kemudian kalau Anda main dari kiri dulu, jadi ini 2 tambah 0, ini hasilnya juga 2. Gitu ya. Jadi berdasarkan tabel Cayley, Z4 terhadap operasi penjumlahan juga memenuhi sifat asosiatif. Karena anggota dari Z4 sudah kita rinci satu-satu di tabel Cayley gitu ya. Kemudian yang ketiga, gini, ini mau balik dulu boleh. Nah, kalau melihat tabel Cayley, elemen identitasnya yang ketika kita jumlahkan dengan semua anggotanya, ini menghasilkan dirinya sendiri adalah 0 ya. Ini Anda bisa lihat ketika dia dijumlahkan dengan semua elemen Z4, ini hasilnya adalah elemen itu sendiri. Jadi, elemen identitasnya adalah 0. Kemudian yang keempat, ada nggak elemen identitasnya? Elemen inverse-nya ya. Sehingga A ditambahkan A inverse itu sama dengan E. Ada nggak? Sehingga A ditambahkan A inverse untuk setiap A ini ya. Ini dia akan sama dengan E. Dari tabel Cayley kelihatan nggak? Karena kan semuanya ada ya. Jadi elemen dari ini satu-satu mestinya. Jadi untuk 0, elemen inverse-nya adalah 0, tentu saja gitu ya.
0 lagi. Kemudian untuk 1, elemen inverse-nya adalah apa? 1 yang ditambahkan dengan sesuatu itu hasilnya 0 adalah 3 ya. Ini adalah 3. Untuk 2, elemen inverse-nya adalah 2, dan untuk 3, elemen inverse-nya adalah 1 ya. Gini. Jadi sudah ditunjukkan bahwa untuk setiap elemen, kan sudah ada di tabel Cayley elemennya, jadi kita nggak usah ngambil sembarang. Untuk setiap elemen Z4 itu ada inverse-nya ya. Jadi sudah terpenuhi. Keempat aksioma terpenuhi. Z4 terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Ya. Silahkan sampai sini jika ada yang ingin bertanya. Bu, Ya. saya masih bingung yang nomor 3. Ini terdapat elemen ini kah? Iya, Bu. Ya. Kita bisa melihat di tabel Cayley. Ini kan sudah lengkap di sini ya. Bahwa elemen apa ya? Kita harus mencari elemen yang kalau dijumlahkan, ya Anda lihat di sini. Ini adalah semua elemen Z4. Nah, sekarang Anda cari elemen, karena ini juga elemen Z4 ya, elemen yang kalau dijumlahkan dengan setiap elemen di Z4 ini, hasilnya adalah dia sendiri. Ini kan hasilnya ya. Ketika Anda menambahkan 0 dengan 0, hasilnya 0. 0 dengan 1 hasilnya 1. 0 dengan 2 hasilnya 2. 0 dengan 3 hasilnya 3. Jadi elemen identitasnya adalah 0 karena 0 dijumlahkan dengan setiap elemen Z4, hasilnya elemen Z4 itu sendiri. Gitu. Jelas? Cukup jelas, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Ibu, saya mau bertanya. Saya kadang masih bingung gitu, Bu, kapan kita harus pakai kayak sembarang angka, kapan angka-angkanya itu bisa didefinisikan gitu. Lihat ciri soalnya gimana, Bu? Kalau misalkan Z4, ini kan kita bisa merinci di awal, saya rinci anggotanya. Ini, ya. Kalau bisa dirinci anggotanya, terhitung, terhingga, maka Anda nggak usah ambil sembarang. Gitu ya. Tapi kalau yang tadi, matriks, anggotanya banyak tuh, yang ini. Ya, ada hingga banyaknya kan. Nah, jadi, maka Anda ambil sembarang. Ambil sembarang yang memiliki karakteristik. Karena dia ada di dalam himpunan, maka dia memiliki karakteristik itu. Tapi kalau misalkan himpunan itu kita bisa rinci elemennya apa, maka yang udah kelihatan kan, apalagi ini di tabel Cayley udah kelihatan. Gitu ya. Contohnya yang ini juga, nah yang ini Z5 kan Anda bisa rinci ya, isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Tapi katanya ini nolnya disuruh dibuang. Kalau begini artinya nolnya dibuang, jadi Z5 dikurangi 0. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga bisa dirinci, berarti bisa ditunjukkan
lewat tabel Cayley gitu ya, dengan bantuan tabel Cayley, apalagi ini himpunan bilangan bulat modulo, jadi pakai tabel Cayley. Di sana semua elemennya sudah kelihatan, jadi Anda nggak usah ambil sembarang. Gitu. Ya, menjawab? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ya. Silahkan yang lain. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut. Nah, ada kemudian yang namanya hukum kanselasi ya. Kanselasi. Jadi pada setiap grup G berlaku hukum kanselasi kiri dan kanselasi kanan. Yang dimaksud dengan kanselasi kiri itu apa? Yang dimaksud dengan kanselasi kiri misalkan dalam hal ini untuk setiap ABC anggota grup G, ini sudah grup ya G-nya, berlaku A star B jika A star B sama dengan A star C, maka B sama dengan C. Ya, ini Anda lihat, ini A-nya ada di kiri. Nah, sedangkan hukum kanselasi kanan, B star A, jika B star A sama dengan C star A, maka B sama dengan C. Ini yang A-nya ada di kanan. Ya, jadi ada hukum kanselasi yang berlaku itu apa namanya, himpunannya harus sudah grup ya, harus grup. Oke, kita lanjut. Nah, ini definisi saja, sebuah grup dikatakan grup hingga jika banyaknya dari unsur grup tersebut berhingga, sedangkan jika banyaknya unsur grup tersebut tak hingga, maka grupnya tak hingga. Jadi grup hingga tadi contohnya adalah grup Z4 tadi, itu merupakan grup hingga. Gitu ya. Sedangkan yang tadi, yang M, himpunan matriks tadi, merupakan grup tak hingga. Oke, selanjutnya sifat-sifat grup. Nah, tadi kan kita diminta menunjukkan unsur identitas dan unsur inverse di grup yang poin 2 dan 3. Jadi inverse tadi ini ada dua ya, ada inkonsistensi di slide ini. Jadi inverse-nya itu bisa ditulis begini, bisa ditulis begini gitu ya. Sifatnya adalah unsur identitasnya tunggal, kemudian inverse-nya tunggal. Yang ini juga termasuk tunggal ya, karena ini dirinci untuk setiap anggota. Kemudian untuk setiap A, anggota grup G, maka inverse dari A inverse ini adalah A sendiri. Kemudian untuk setiap AB elemen G berlaku inverse dari A star B sama dengan B inverse distarkan dengan A inverse. Kemudian jika A dan B adalah anggota grup G, maka ada X dan Y secara tunggal, sedemikian sehingga A star X itu sama dengan B, dan Y star A sama dengan B. Itu ya. Nah, yang sifat-sifat grup demikian. Nah, yang banyak muncul tentu saja diminta untuk menunjukkan bahwa dia grup dan grup abelian. Ya. Oke, saya akan memberikan latihan soal. Selain yang ini tadi ya. Selain yang nomor 2, ini tadi silakan dikerjakan. Saya akan menambahkan lagi. Tunggu bentar ya.
Jadi ini nomor berapa? 2 ya. Oh, yang tadi juga ini bisa latihan ya? Salah. Yang mana sih? Nah, ini ya. Jadi ada berapa soal tuh latihannya? Yang abelnya ada 2, yang grupnya ada 2. Jadi ada 4. Ini nggak usah. Oke, pekan depan akan saya ambil salah satu soal. Kemudian saya minta Anda untuk presentasikan jawaban Anda. Silahkan sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Ini soalnya yang nomor 4 cukup jelas. Jika tidak ada, silahkan bersiap untuk on cam. Saya akan absen lagi. Pusna, Emerio, Hadir, Bu. Dika, Hadir Ibu. Fajar, Hadir, Ibu. sebentar ya, tunggu ya. Fajar ada ya? Hadir, Bu. Waltrudis, Hadir Ibu. Rahmat. Hadir, Bu. Oke, kita on cam. Ya, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, waktunya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi